Kita curi start dengan kita intip nih saham-saham apa aja yang udah masuk ke dalam watchlist dari Profitunity. Nah, kita cek di sini list, kemudian Prof. Oke, nah ini ya. Oke, kita sekarang sembari bahas ya, sembari bahas sahamnya, sembari bahas arti sinyalnya. Cimori ini masih rejection nih di level 61. Ini takutnya nggak kuat naik, dia akan turun dulu. Ingat ya, level Fibonacci yang sangat penting yang harus kita perhatikan itu yang ini, yang warna biru ini. Makanya ini saya kasih warna yang paling beda sendiri nih, warna biru ini. Jadi ini ketika downtrend, biru ini kadang dia jadi resisten pada saat saham itu rebound. Kadang tuh saham tuh kalau emang dia mau turun, dia tuh sempet cuma istilahnya mantul sedikit. Nah, ini istilahnya kalau trader bilang ini cat dead bounce. Jadi kucing mati yang mantul karena dia jatuh gitu loh. Kalau kucing jatuh kan jatuh terus mental sedikit set, terus habis itu dia nggak kuat naik, dia akan turun lagi. Nah, keseringan level yang dipakai untuk jadi resisten pada saat saham itu downtrend, ya ini yang warna biru ini. Tapi kalau saham ini udah berhasil nge-cross ke atas tanpa ada rejection yang banyak kayak gini, nah ini biasanya dia akan valid, dia akan naik ke atas. Kemudian yang ini, yang level 38 ini juga sama, ini juga sering kali jadi resisten. Kadang dia nggak kuat, dia turun lagi. Nah, ini kita perhatikan nih level-level ini. Kalau ada beberapa kali saham ini nggak kuat, ngelewatin yang warna biru, nah itu siap-siap untuk jualan dulu. Begitu juga saham untuk buy on weakness. Kalau saham buy on weakness ya, yang biru ini biasanya dia akan kuat nahan. Nah, kayak gini contohnya ya, pada saat di sini CMRY yang warna biru, merah, terus bikin kaki mantul. Nah, ini kuat nih. Nah, tandanya kalau kayak gini, ini tandanya yang biru ini dia kuat sebagai support. Ini kita boleh masuk. Ya, jadi yang biru ini level penting ya. Ini teman-teman perhatikan. Ketika saham ini udah ngelewatin birunya, terus mantul di sini dan kuat nahan, oke, kita boleh ikut entry. Di sini juga ketika saham ini masih downtrend atau baru mencoba reversal dan kuat nembus ke atas tanpa ada jambul yang panjang, tanpa ada dua candle rejection, itu biasanya dia akan mulus, dia akan mulus, dia naik ke atas. Tapi kalau saham ini sudah ada tanda-tanda nggak kuat naik, ini kayak gini nih, 2 kali rejection, ini kita hati-hati. Ini tanda ada indikasi saham ini nggak kuat naik ya, karena ketemu di level Fibo. Nah, inilah makanya saya pakaiin level Fibonacci ini supaya teman-teman kayak lebih yakin gitu, lebih tahu price actionnya kayak gimana. Perintis Trinity ini sempat ada FVG ya. Nah, ini ada FVG nih. Nah, selain Profitunity dan selain Fibonacci, chart ini juga menginformasikan tentang fair value gap. Nah, fair value gap ya. FVG. Fair value gap ini nggak seterkenal dibanding gap up dan gap down. Tapi kalau kita cek gap up dan gap down itu biasanya dimulai dulu dengan FVG ini, baru ada gap up dan gap down. Nah, ini dia gapnya. Jadi FVG ini selisih ya antara area yang di sini, ini high yang di sini dengan low yang di sini ini nggak ketemu. Nah, ini area yang cukup besar ini nih nanti akan ketutup. Ya, jadi kalau ada harga yang tiba-tiba naik kayak gini, ini kan ada ketidakseimbangan harga. Nah, nanti suatu saat harga itu akan nutup dengan sendirinya. Cuma kita nggak tahu kapan harga itu akan ketutup. Apakah akan cepat ketutup atau dia akan naik dulu lama, terus nanti baru someday dia turun. Nah, kalau kita ngikutin konsep yang smart money konsep, yang pakai Fibo yang hitam itu, ini kita incar aja ini area yang gede ini nih nanti. Someday, nanti begitu dia turun, masuk ke level 78 atau 61-nya kita akan ambil. Gitu. Nah, nanti ini kalau turun dulu, koreksi ya, koreksi, terus nanti mantul lagi ketika ada sinyal Westman 2, ini boleh teman-teman ikut di sini. Ini kalau sekarang udah ketinggian menurut saya trend. Ya, kita sebaiknya tunggu aja, trend tunggu koreksi di area ini ya, FVG-nya nih, 218 hingga 260. Oke, nah ini kalau BRIS menurut saya masih lebih masuk risk rewardnya dibanding BBRI. Karena apa? Karena BRIS ini masih berada di area ini ya, masih di dekat-dekat di 38 ya, masih di 38, masih ada ruang untuk ke sini. Nah, peluang untuk breakout-nya pun juga masih ada, tinggal kekuatannya apakah sentimen positifnya ada apa enggak nih, BRIS ya. Kemudian kalau kita cek juga, oke, ada spike lagi nih pada saat BRIS dibikin sideways. Harta tahta wanita. Harta kalau besok bisa breakout dari 366, oke. Harta saya juga masukin watchlist saya.
Kemudian TSPC. TSPC nggak masuk ya, soalnya masih transaksinya kecil. BPTR. Ini kalau ada tanda segitiga di atas kayak gini. Kalau di istilah kemarin di Smart Money Concept, ini kita sebut sebagai break of structure dari swing high-nya. Ini waktu ngejebol ke bawah, ada segitiga merah. Sama sih. Mirip kok kayak yang di chart Fibo nih tanda-tandanya. Nah, ketika sudah ada break of structure yang pertama, kemudian break of structure yang kedua, kalau mau teman-teman nunggu pantulan, ya tunggu ini nanti di Fibo yang biru. Atau kalau enggak, ini biasanya kalau lagi kayak gini nih, biasanya sih besok akan dibawa terbang lagi. Nah, ini bolehlah teman-teman spek buy dulu. Kalau ngelewatin dari 163, maka teman-teman bisa beli BPTR. Oke, catatan ya, BPTR kalau mau buy on breakout itu di 163. Kalau mau ngikutin buy on weakness atau smart money concept itu kita tunggu di level 125 sampai 139. Itu buat catatan. SDPC transaksi 15. Oh, kepemilikannya asing ya. Dominan ya, 75%. Oke, ini menarik juga sih. Dia breakout dari fraktal ya, fraktal atas. Tapi masih di area bawah nih. Ini risk rewardnya ini masih oke banget nih. Kalau secara sinyal ya, sebenarnya saya tuh suka loh Wiseman 3. Apalagi didukung sama volume. Kalau ada momen fraktal atas kejebol, plus ada volume, itu biasanya ada something. Yang kita itu nggak tahu, retail itu nggak tahu, tapi smart money-nya itu udah tahu gitu. Ada info duluan yang biasanya sih mereka yang akan bergerak dulu. Nah, oke ya. Ini juga boleh masuk watchlist SDPC kalau besok bisa breakout dari 252. Ya, 252. Kalau misalkan ini nggak kuat, mau take profit dulu nih, kalau udah dekat-dekat dari 270 terus nggak kuat, ya kita TP aja dulu. Tapi kalau ini misalkan ketembus, ya udah kita ikutin aja lah, kita swing aja dulu sampai ada sinyal sell kejual. Nah, nanti untuk sinyal sell itu warnanya akan jadi abu-abu dulu, kayak ada tanda satu gitu di atas. Pokoknya kalau udah punya sahamnya, udah hold, ya setiap hari dilihat-lihat lah. Kira-kira masih kita pegang apa enggak gitu.